Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, saat ini kita sedang dilanda musibah yang disebut dengan virus corona atau COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dengan adanya musibah virus corona yang sedang melanda kita ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang pengusaha harus menyikapinya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pandangan atau kiat-kiat kepada seluruh sahabat agar dapat menghadapi musibah virus corona ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita harus memastikan dalam kondisi apapun, semuanya harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wujudkan dengan melakukan seluruh kegiatan apapun. Kita awali dengan mengucapkan nama Allah, Bismillah, mengakhirinya dengan memuji nama Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Dan kita adalah hal yang tidak sesuai dengan harapan kita atau di luar ekspektasi kita, maka kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya hanya milik Allah. Betapa indahnya hidup kita jika kita awali segala hal dengan Bismillah, kita akhiri dengan Alhamdulillah, dan menerima yang tidak nyaman atau di luar ekspektasi kita dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan innalillah. Lalu apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara kita sebagai seorang muslim, seorang pengusaha dalam menyikapi musibah virus corona yang sedang melanda kita saat ini? Nah, kawan-kawan sekalian, sahabat yang saya banggakan, dalam menghadapi musibah virus corona ini, bagi pengusaha disikapi dengan yang pertama bagaimana sikap kita seorang yang beragama, kemudian bagaimana ikhtiar dalam manajemen keuangan, kemudian bagaimana ikhtiar tata kelola distribusi usaha atau pasokan atau marketing, bagaimana ikhtiar dari aspek sumber daya manusia. Baik kawan-kawan sekalian, sahabat Kang De yang dibanggakan, kita coba urai satu persatu terkait dengan bagaimana sikap kita seorang muslim dalam menghadapi musibah. Ini tentunya berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah kita menyikapi musibah ini sebagai cobaan yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa semua sudah ada dalam ketentuan Allah. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada kita kecuali kita mampu untuk menanggung, dan Allah sudah memberikan kepada kita cara untuk menghadapi ujian ini, yaitu dengan isti'anah bisabri wassalah. Allah mengatakan, mintalah pertolongan dengan sabar dan beribadah kepada Allah dengan menegakkan ibadah sholat. Yang kedua adalah kita menyikapi sebagai teguran kepada kita, disadari atau tidak, kadang-kadang mungkin kita lalai dalam menjalankan ibadah, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, tuba lima wajada bisyayfatihi istighfaran kasiran, yang maknanya beruntunglah orang yang selalu mau mengevaluasi dirinya, menerima kekurangannya dan memperbaiki kesalahannya sebagai teguran kepada kita agar ia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, suka tidak suka, kita harus meyakini bahwa bisa jadi ini merupakan azab dan siksa yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita bersegera melakukan taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah atas seluruh dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat Kang De yang dibanggakan, selanjutnya sudah banyak pengusaha UMKM atau UKM
lisensi, dan kemitraan baik di kota Kabupaten Sukabumi di Indonesia maupun mancanegara telah merasakan dampak dari COVID-19 ini. Omset bisnis kita turun signifikan, bahkan sebagian diantaranya ada yang sudah menutup produksinya, usahanya, dan outletnya. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam slide berikutnya, sekarang ini hanya 13% dari populasi pengusaha khususnya UMKM cermat dan upaya apa yang harus dilakukan. Jadi 13% ini yang sudah paham apa yang mereka harus lakukan. Nah, bagaimana secara teknis untuk menyikapi keberlangsungan usaha terkait keamanan karyawan dan pelanggan guna menerapkan social distancing dalam kondisi wabah virus corona? Kita dituntut berpikir kreatif untuk mencari solusi terbaik. Ini perlu dilakukan agar usaha yang dijalankan tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Setidaknya pelaku usaha harus menyusun strategi rencana jangka pendek, misalnya mulai per 3 bulan hingga akhir tahun 2020. Tujuan tertentu supaya ikhtiar bisnis dapat bertahan baik, franchiser atau franchise atau orang-orang pelaku usaha maupun jaringan bisnisnya yang dimiliki franchise atau mitra. Lalu apa jurus kita yang harus dilakukan? Nah, beberapa tips sederhana bagi pengusaha khususnya pejuang UMKM yang bisa diaplikasikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita coba memahami bagaimana mensikapi permasalahan ini dengan cara menyusun atau membuat manajemen di keuangan. Nah, manajemen keuangan yang kita harus lakukan adalah pertama, pastikan posisi saldo saat ini dan dana cadangan operasional yang dimiliki itu aman selama 3 bulan mendatang. Misalnya dana tersebut harus cukup hingga bulan Juni jika dihitung sejak bulan April sekarang. Sebab pemerintah lewat gugus tugas COVID-19 telah menetapkan masa tanggap darurat sampai dengan 29 Mei 2020. Yang kedua, buat perhitungan anggaran total pengeluaran operasional baik yang rutin atau yang sifatnya tetap. Sebagai catatan, pada bulan Mei nanti akan ada dana keluar untuk THR karyawan tentunya. Yang ketiga, buat perhitungan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber, misalnya franchise fee, royalty fee, bahkan bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian perhitungan harus dilakukan dengan cermat dan melihat tren penurunan omset, baik yang terjadi dari jaringan lapak, outlet, mitra outlet, atau owner outlet. Ada pula potensi pendapatan lain yang bisa didapat, semisal penjualan online, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Keempat, lakukan pengeluaran dengan bijak. Biaya-biaya yang penting didahulukan, sementara biasa yang sifatnya tidak mendesak, sementara ditangguhkan jika dimungkinkan. Kemudian kelima, hal yang tidak kalah penting, mengontrol biaya bahan baku. Sebab saat terjadinya krisis, harga bahan baku cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Baik sahabat Kang De yang dibanggakan, selanjutnya coba kita mensikapi dari sisi tata kelola, distribusi usaha atau pasokan, dan marketing. Kawan-kawan sekalian, sahabat, maka perlu diperhatikan pasokan bahan baku aman dikirim ke jaringan bisnis kita. Pada aspek ini, keselamatan jadi hal pertama yang perlu diperhatikan. Pastikan keselamatan pelanggan dengan standar gerai yang bersih dan aman kalau lapak atau gerainya masih buka. Kalau pengantaran, pastikan ridernya memakai helm, sarung tangan, dan dicek suhu tubuh saat pengambilan ke gudang kita, dan lain-lain.
Contoh dengan pengecekan suhu terhadap pelanggan yang akan masuk, menyiapkan hand sanitizer di seluruh jaringan. Jika ada area cuci tangan, pastikan bersih dan berfungsi. Bila perlu, buat SOP khusus dalam menghadapi pandemi ini sebagai petunjuk untuk seluruh jaringan usaha. Ini penting dilakukan untuk keamanan karyawan dan pelanggan. Kemudian yang kedua, buat program marketing in krisis, program penjualan yang menarik agar dapat meningkatkan penjualan dan cash flow, walau profitnya tipis dengan pembatasan waktu tertentu. Ketiga, sampaikan program marketing yang simpatik akan bencana wabah COVID-19, misalnya dengan mengeluarkan program khusus di delivery yang memudahkan pelanggan yang bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah dapat terlayani dengan baik. Kemudian sampaikan aktivitas program marketing in krisis melalui sarana digital, website, sosial media, media digital, aplikasi chatting, poster, dan spanduk di masing-masing gerai dengan konten yang menarik. Yang keempat, kontrol dan meeting penjualan secara harian baik langsung atau melalui sarana komunikasi. Ini untuk memastikan pendapatan perusahaan sesuai dengan rencana. Kemudian lakukan perbaikan program marketing secara cepat jika diperlukan. Selanjutnya kawan-kawan sekalian, kita mencoba mensikapi masalah ini dengan ikhtiar bisnis dari aspek sumber daya manusia. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan edukasi terhadap karyawan, edukasi tentang pencegahan penularan virus COVID-19, munculkan rasa tanggung jawab dan empati akan krisis yang sedang terjadi, sampaikan pula langkah-langkah penyelamatan bisnis menghadapi krisis yang diakibatkan dari bencana tersebut. Kedua, lakukan tindakan secara baik dan bijak, jangan timbulkan kecemasan terhadap karyawan. Selanjutnya, jika situasi tidak memungkinkan, lakukan opsi bekerja di rumah. Gunakan sarana teknologi untuk memberikan laporan kerja, meeting online, dan report lainnya. Hal ini untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dan manajemen. Jika memang terpaksa harus bekerja di rumah, buatlah petunjuk teknis secara rinci supaya kinerja karyawan tetap terjaga, sehingga Key Performance Indicator atau KPI tercapai. Ketiga, selalu berdoa meminta perlindungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum aktivitas dimulai secara harian, dengan tujuan jalannya usaha akan dimudahkan dan mendapatkan solusi keluar dari krisis. Bapak, Ibu yang saya banggakan, semoga langkah strategis ikhtiar bisnis yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha UKM, UMKM, dan kemitraan di seluruh wilayah Indonesia. Saya doakan semoga kita semua mampu melewati krisis ini secara baik dan tidak lepas dari koridor iman dan takwa. Insya Allah pembahasan berikutnya atau selanjutnya ikhtiar memulai usaha kembali di saat wabah coronavirus atau COVID-19 mulai sirna. Terakhir, mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah yang menimpa kita ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhasil naik kepada level orang-orang yang mendapat pahala atas kesabaran kita dengan tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.